Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Fajar Madani. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila kita perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika saya mendapatkan kepercayaan untuk kemudian mengampu di masjid yang kita cintai ini, maka saya memperhatikan bahwasanya alhamdulillah pembelajaran tafsir telah ada, dan itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh seorang muslim. Karena sebagaimana wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya seorang muslim seharusnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan tidak ada jalan untuk mengetahui makna-makna dari Al-Quranul Karim kecuali dengan mempelajari tafsirnya. Begitulah nasihat seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim. Anzala ilaina al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'anul Karim dengan 3 tujuan, kata Ibnu Mas'ud. Yang pertama, untuk dibaca, ta'abbud bitilawatihi. Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara membacanya. Yang kedua, al-fahmu ma'anihi, memahami makna-maknanya. Adapun yang ketiga, wa amalu bih, beramal sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntunkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa amantu bi Rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'a ani Rasulillah, sesuai dengan apa aku beriman kepada Rasulullah, dan apa yang datang dari sisi beliau, yakni hadis-hadis, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa yang Rasulullah kehendaki. Dan tidak ada jalan untuk kemudian memahami
hadis-hadis Rasulullah kecuali dengan mempelajari penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan makna dari ucapan-ucapan beliau. Maka kalau tafsir sudah ada jadwal rutin di masjid ini, alhamdulillah, maka kemudian saya berazam untuk kemudian akan membahas suatu kitab yang berjudul Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Al-Lu'lu' wal Marjan adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Para ulama secara bersepakat, sebagaimana dinukil oleh Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab beliau Al-Madkhal ila Sahihain, bahwasanya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat umat untuk menerimanya dan mendatangkan keyakinan secara pasti. Apa yang dimaksud mendatangkan keyakinan secara pasti? Yakni yakin secara pasti bahwasanya itu adalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama secara bersungguh-sungguh mengumpulkan ada berapa hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan disepakati oleh mereka. Ada buku-buku yang menjelaskan, mengumpulkan hadis-hadis ini, diantaranya adalah Al-Lu'lu' wal Marjan sebagaimana yang tadi telah saya isyaratkan. Ada juga buku yang berjudul Jami'us Sahih, yakni Jami' as-Sahih. Dan kalau kemudian merujuk kepada kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, maka hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mereka bersepakat atasnya itu kurang lebih ada 1906 hadis. Jadi kalau kemudian antum jemaah rahimani wa rahimakumullah mendapatkan misalnya di dalam pembacaan hadis, misalnya di kitab Riyadhus Shalihin, hadis muttafaqun alaih atau hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka sebenarnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara bersepakat mereka jumlahnya ada berapa? Maka menurut penyusun kitab Al-Lu'lu' wal Marjan jumlahnya ada 1906 yang muttafaqun alaih. Sedangkan kita mengetahui bahwasanya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya ada 7.563 hadis. Sedangkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya ada 3.033 hadis. Jadi ada 7.563 hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Adapun yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya ada 3.033 hadis. Maka beririsan yakni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ada 1906 hadis. Ini alasan mengapa kemudian saya memilih untuk mempelajari bersama-sama kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Setidaknya dengan dua alasan utama sebagaimana yang telah saya isyaratkan tadi. Untuk memahami ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian kita bisa mengamalkan ucapan beliau secara benar dan tepat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, derajat kedudukan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mencapai derajat keyakinan secara pasti. Kita masuk kepada bab yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi
beliau menyebutkan babu takhlizil kazibi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab takhliz kazibi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab larangan keras berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ini Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi membawakan 4 hadis yang kesemuanya merupakan penjelasan tentang larangan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tukazzibu alayya fa innahu man kazzaba alayya falyatajinnar. Hadis yang pertama dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di neraka kelak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Saya rasa untuk kemudian meringkas pembicaraan, saya tidak perlu lagi menyebutkan hadis ini dikeluarkan oleh siapa, karena sebagaimana yang telah kita sebutkan di kesempatan tadi, bahwasanya yang kita bahas ini adalah hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdul Manaf dan seterusnya. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdul Manaf dan seterusnya. Beliau lahir tahun 23 sebelum Hijriah dan wafat tahun 40 Hijriah pada usia 63 tahun. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari sisi Ali bin Abi Thalib sejumlah 95 hadis, sedangkan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 51 hadis. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya di neraka kelak. Hadis yang kedua, an Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Beliau mengatakan, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'ammada alayya kaziban falyatabawahu maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka kelak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam, iya, jadi nama dari kakek bapaknya Anas bin Malik itu Damdam, ya, agak aneh mungkin terdengar ya. Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam bin Zaid bin Haram dan seterusnya. Beliau lahir tahun 10 sebelum Hijriah dan wafat tahun 93 Hijriah.
Berarti beliau wafat usianya kurang lebih 103 tahun. Dan beliau termaksud sahabat yang terakhir wafat. Jadi sahabat yang terakhir wafat, yang umur mereka di atas 100 tahun, itu hanya beberapa saja. Tetapi sahabat yang terakhir wafat di Madinah adalah Anas bin Malik. Maaf, sahabat yang terakhir wafat di Kufah adalah Anas bin Malik. Sedangkan yang terakhir wafat di Madinah adalah sahabat yang bernama Abu Waqid Al-Laytsi. Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau wafat pada tahun 93 Hijriah pada usia 103 tahun. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik sejumlah 1792 hadis. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik sejumlah 558 hadis. Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis yang ketiga, hadis yang ketiga an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Abu Hurairah namanya Abdurrahman atau Abdullah bin Sakhr ad-Dawsi, masuk Islam pada awal tahun 7 Hijriah setelah perang Khaybar. Beliau lahir tahun 12 sebelum hijrah dan wafat tahun 59 Hijriah pada usia beliau 71 tahun. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah sejumlah 1004 hadis, sedangkan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah jumlah 1121 hadis. Apa kata Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman kazzaba alayya muta'ammidan falyattabawahu maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis yang terakhir, hadis yang keempat dari bab takhlizil kazibi ala Rasulillah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kaziban alayya laisa ka kazibi ala ahadin, man kazaba alayya muta'ammidan falyattabawahu maq'adahu minan nar. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas orang lain. Saya ulangi, sesungguhnya berdusta atasku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Dan siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka kelak. Hadis dikeluarkan dari sahabat Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amr bin Mas'ud bin Mut'ab. Tidak diketahui beliau lahir pada tahun berapa, tetapi beliau wafat pada tahun 53 Hijriah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari sisi Mughirah bin Syu'bah sejumlah 33 hadis, sedangkan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah sebanyak 35 hadis. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, 4 hadis ini, hadis Ali bin Abi Thalib, hadis Anas bin Malik, hadis Abu Hurairah,
hadis Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua, ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini? Yang pertama, haram berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menghikayatkan bahwasanya wa annahu min kabairuz dzunub, bahwasanya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia termaksud di antara dosa-dosa besar. Apakah ada orang yang berdusta atas nama Rasul? Ada. Nanti akan kita sebutkan alasan-alasannya. Yakni apa? Tahrimul kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu min kabairuz dzunub. Larangan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya berdusta atas nama Rasulullah dia termaksud perbuatan dosa besar. Mengapa jemaah berdusta atas nama Rasul termaksud perbuatan dosa besar? Bahkan sebagian ulama menghikayatkan seseorang yang menghalalkan berdusta atas nama Rasul dia kufur, karena kita sama-sama mengetahui kaum muslimin memiliki dua landasan utama. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah, hadis Rasulullah. Berdusta atas nama Rasulullah, maka dia akan melazimkan membuat suatu amal yang baru, amal ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Rasulullah maka akan melazimkan membuat amal yang baru, syariat yang baru. Dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya asyari, yakni yang berhak mensyariatkan amal atas kaum muslimin hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak siapapun. Tidak saya, tidak Anda, tidak kita semua. Bahwasanya yang layak dan hanya boleh menetapkan syariat hanya Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Hadis-hadis ini mengandung pelajaran yang kedua, bahwasanya dusta dia tidak satu jenis, bertingkat-tingkat. Dusta, dosa besar. Tetapi dusta itu bertingkat-tingkat. Ada seseorang yang berdusta dalam penukilan kabar. Ada seseorang yang berdusta di dalam pembicaraan. Ada seseorang yang berdusta atas nama Rasulullah. Ada seseorang yang berdusta bahkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sering jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang berani-beraninya berdusta atas nama Allah, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba," dan seterusnya. Waman azlamu, dan siapakah yang paling zalim? Waman azlamu mimman iftara, siapakah yang paling zalim dibanding orang yang mengada-adakan kedustaan? Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba, siapakah yang paling zalim? Yakni tidak ada yang paling zalim, orang inilah yang paling zalim. Siapakah yang paling zalim dibanding orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Dan kalau Anda cermati ayat-ayat yang seperti ini, maka kita jumpai setidaknya
ada sekitar 10 ayat. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kazibah. Jadi dusta adalah satu jenis dosa. Dan dosanya yakni azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi pelaku dusta itu tidak sama. Seseorang yang berdusta atas nama Rasulullah beda dengan seseorang yang berdusta atas nama orang lain. Itu sebagaimana ucapan beliau sendiri. Beliau mengatakan apa? Inna kaziban alayya laisa ka kazibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas orang lain. Yakni dusta, walaupun dia termaksud satu jenis perbuatan dosa, akan tetapi dusta tersebut pun bertingkat-tingkat azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita faidah yang lain, yakni faidah yang ketiga, bahwasanya apa? Wujub at-tatsabbut fin naqlil ilm wal akhbar. Wajibnya untuk tasabbut, wat tabayyun, cek dan recheck di dalam menukil hadis dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang memprihatinkan pada keadaan sebagian kaum muslimin di hari-hari ini. Di antaranya adalah mereka tidak peduli ketika menyampaikan hadis-hadis. Mereka sampaikan hadis-hadis, padahal hadis-hadis tersebut tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Saya ambil contoh hadis yang disepakati oleh para ulama akan kepalsuannya. Imam Ibnu Jauzi memasukkan hadis ini di dalam kitab Al-Maudu'at. Imam Ibnul Araq memasukkan hadis ini di dalam kitab Tanzihus Syariah an Ahadits Maudu'ah, membersihkan syariat dari hadis-hadis palsu. Di antara hadis yang disepakati oleh para ulama akan kepalsuannya adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dan lafadznya utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kita sering sekali mendengar hadis ini disampaikan di mimbar-mimbar Jumat, di majelis-majelis taklim. Padahal kalau seorang muslim mau kemudian dia seksama memperhatikan penjelasan para ulama, rajin di dalam mempelajari kitab-kitab mereka, maka dia akan menjumpai hadis itu dikatakan palsu oleh para ulama. Ini berbahaya jemaah. Buat apa kita sebagai seorang muslim mempelajari ilmu sampai ke negeri Cina? Ada kemuliaan apa orang-orang Cina dibanding orang-orang yang lain? Makanya ketika kemudian kita hendak menukil, membacakan hadis, maka para ulama mengatakan wujub at-tatsabbut fil naqlil ilm wal akhbar. Wajib cermat, teliti, cek dan recheck di dalam menukil ilmu dan kabar-kabar, yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan yang paling kemudian selamat adalah kemudian membacakan hadis-hadis dari kitab-kitab yang memang telah diterima oleh kaum muslimin secara umum. Semisal kitab Riyadhus Shalihin, itu selamat, makbul. Arba'in An-Nawawiyah atau Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam
makbul. Baca hadis-hadis atau jelaskan kepada umat kaum muslimin hadis-hadis yang berasal dari kitab-kitab tersebut. Jangan serampangan kemudian menukil riwayat dari sisi Rasulullah. Dari hadis-hadis yang tadi kita bacakan, 4 hadis dari Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Mughirah bin Syu'bah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semua. Kita mendapatkan pelajaran yang keempat. Yakni apa? Ancaman yang sangat keras dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis yang tidak benar dari sisi beliau. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang tadi telah saya katakan, apakah ada orang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah? Jawabannya ada. Lalu kenapa orang-orang ini sengaja berdusta atas nama Rasulullah? Apa sebabnya, motivasinya? Sudah barang tentu sebab yang paling utama adalah tidak ada rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berani berdusta atas nama Rasulullah, sebab yang paling utama adalah karena tidak ada rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sana ada sebab-sebab yang lain yang kemudian melatar belakangi ada orang-orang yang berani berdusta atas nama Rasulullah. Apa sebab-sebabnya? Setidaknya ada 5 sebab. Sebagaimana ini saya nukil dari buku Ahaditsul Maudu'ah allati tunafi tauhidil ibadah. Hadis-hadis palsu yang menghancurkan sendi-sendi peribadatan. Apa sebab seseorang berani berdusta? Apa sebab seseorang beraninya berdusta atas nama Rasulullah? Setidaknya ada 5 sebab. Sebab yang pertama, untuk menguatkan akidahnya yang batil. Ini sebab yang pertama, untuk menguatkan akidahnya yang batil. Jadi kalau kemudian ada suatu kepercayaan, keyakinan disebarkan di sisi kaum muslimin dan kemudian tidak memiliki sandaran sama sekali, maka kaum muslimin yang berakal akan serta-merta menolaknya. Bukankah seperti itu? Ada suatu keyakinan kemudian disebarkan di sisi kaum muslimin dan keyakinan tersebut tidak ada dalilnya sama sekali dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kaum muslimin yang berakal dan masih memiliki fitrah yang sehat akan serta-merta menolaknya. Akan tetapi orang-orang rusak dari kalangan kaum muslimin, na'udzubillah summa na'udzubillah, yang memiliki akidah-akidah yang menyimpang, mereka mengetahui bahwasanya apabila mereka menyebarkan akidah, keyakinan mereka yang rusak di sisi kaum muslimin tanpa ada dalil yang menyertainya, maka kaum muslimin serta-merta akan menolaknya. Maka apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka mengarang-arang kedustaan atas nama Rasulullah. Di antara kelompok yang paling banyak melakukan kedustaan atas nama Rasulullah adalah kelompok Syiah Rafidah. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, seperti kata para ulama semisal Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, tidak
aku jumpai ada suatu kelompok di muka bumi ini yang paling banyak berdusta atas nama Rasulullah kecuali kelompok Syiah Rafidah. Imam Abu Abdullah Hakim An-Naisaburi, yakni Imam Hakim, beliau menyebutkan di dalam kitabnya dari ucapan orang Syiah yang bertobat. Jadi ada orang Syiah yang kemudian bertobat. Apa ucapan orang Syiah yang bertaubat ini? Dia mengatakan, unzuru hazal haditha mimman ta'khuzanahu fa inna kunna iza ra'ayna ra'yan ja'alna lahu hadisan. Kata orang Syiah yang bertaubat ini, setelah dia bertobat, dia mengatakan, unzuru hazal hadis, coba perhatikan hadis yang hendak kalian sampaikan. Coba perhatikan hadis-hadis ini, mimman ta'khuzanahu. Coba perhatikan hadis-hadis yang hendak kalian ambil, kalian sampaikan, kalian amalkan ini. Fa inna kunna iza ra'ayna ra'yan ja'alna lahu hadisan. Fa inna kunna, karena sesungguhnya kami, kita itu zaman dahulu, ini kata orang Syiah, yang kata Imam Hakim An-Naisaburi, yuhadditsu ba'da mataba, yuhadditsu ba'da mataba. Dia mengucapkan kalimat ini setelah dia bertobat. Apa kata orang Syiah ini? Dia mengatakan, fa inna kunna, karena sesungguhnya kami, kita, yakni Syiah Rafidah, iza ra'ayna ra'yan, apabila kemudian memiliki suatu ide, pemikiran, ja'alna lahu hadisan, maka kami akan datangkan hadis untuk mendukung pemikiran kami tersebut. Ini ucapan siapa jemaah? Ucapan orang Syiah Rafidah. Dia mengucapkannya setelah apa? Setelah bertaubat. Dan siapa yang kemudian menyampaikan ucapan ini kepada kita? Imam Hakim. Siapa Imam Hakim? Bagi Anda yang sering membaca hadis Rasulullah, maka akan menjumpai hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ini dia. Jadi ini bukan karang-karangan saya. Iya. Ini sebagaimana dibawakan oleh Imam Hakim rahimahullahu ta'ala. Orang Syiah yang bertobat ini mengatakan, unzuru hazal hadis mimman ta'khuzanahu fa inna kunna iza ra'ayna ra'yan ja'alna lahu hadisan. Lihat kepada hadis yang hendak kalian amalkan, kalian amalkan ini. Karena sesungguhnya apabila kami memiliki suatu ra'yan, yakni apa? Pendapat, ide, usul, dan kemudian ternyata pendapat, ide, usul kami ini tidak kita jumpai ada hadis di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah ini? Mereka ja'alna lahu hadisan, maka kami akan datangkan hadis untuk menguatkan ra'yu kami. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Itu sebab pertama. Contoh-contohnya banyak, tapi saya cukupkan satu sebab dengan menyebutkan hanya satu atau dua contoh saja. Sebab kedua, al-khilafatul fiqhiyah, khilaf di dalam bab fikih. Khilaf di dalam bab fikih. Yang kedua, sebab kedua, adanya khilaf di dalam bab fikih. Khilaf di dalam bab fikih itu sesuatu yang kemudian ada wujudnya, dan kaum muslimin diperintahkan untuk bersikap dewasa di dalam khilaf bab fikih.
perkataan diperintahkan untuk bersikap dewasa di sini bukan berarti menutup pintu diskusi. Pintu diskusi terbuka. Bagaimana kemudian Imam Ahmad dengan Imam Asy-Syafi'i berdiskusi tentang 14 masalah, mulai semenjak selesai sholat Isya sampai menjelang sholat subuh. Dari 14 masalah itu mereka bersepakat atas 3 masalah, yang 11-nya mereka khilaf. Tetapi kemudian Imam Syafi'i mengatakan di hadapan murid-muridnya adalah orang yang paling faqih terhadap makna hadis Rasulullah, Ahmad bin Hanbal. Adapun Imam Ahmad mengatakan di hadapan murid-muridnya, kalau tidak ada Asy-Syafi'i maka akan mati fikih Islam. Saling menghargai. Yang jadi masalah kaum muslimin, sebagian di antara mereka tidak pandai menghargai khilaf di dalam masalah fikih. Tetapi tidak setiap perkara fikih itu layak untuk dijadikan ajang khilaf. Ini sesuatu yang berbeda, jemaah. Kalau ada khilaf di dalam masalah fikih, maka kaum muslimin diperintahkan untuk bersikap dewasa. Tetapi tidak setiap permasalahan fikih dikhilafkan oleh kaum muslimin. Ini sesuatu yang berbeda. Masalah fikih sedemikian banyak. Banyak sekali masalah fikih. Dan alhamdulillah di masjid kita ini juga ada pembahasan fikih. Dan khilaf di dalam masalah fikih itu dikumpulkan oleh sebagian ulama. Kalau antum lihat buku-buku fikih yang berjilid-jilid, berpuluh-puluh jilid, maka kemudian khilaf di dalam masalah fikih dikumpulkan oleh para ulama hanya dalam satu jilid tebal. Berarti yang lainnya tidak terjadi khilaf. Kan begitu? Tetapi memang ada orang-orang yang kemudian tidak mampu bersikap dewasa di dalam masalah khilaf fikih. Bahkan sebagian di antara mereka membuat-buat hadis palsu untuk menguatkan pendapat-pendapat mazhab-mazhab fikih yang mereka tekuni. Ini dia. Ada orang yang memiliki mazhab Hanafi. Ada orang yang memiliki mazhab Hanafi. Ada seorang guru syekh yang bernama Ma'dan Al-Azdi. Ma'dan Al-Azdi ini adalah seseorang yang memiliki majelis dan dia sangat fanatik terhadap mazhab Hanafi, mazhabnya Imam Abu Hanifah. Datang seseorang bertanya kepada dia tentang bagaimana menurut pendapatmu Asy-Syafi'i, yakni Imam Syafi'i. Apa kata Ma'dan Al-Azdi ini tanpa ada rasa takut? Dia mengatakan, sesungguhnya Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, pernah menyampaikan suatu hadis dari sisi Rasulullah. Yakunu fi ummati rajul yuqalu lahu Muhammad bin Idris ad-daru ala ummati minal iblis. Wa yakunu fi ummati rajul yuqalu lahu Abu Hanifah huwa sirajul ummati. Ditanya kepada dia, bagaimana menurut pendapatmu, yakni Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i? Apa kata Ma'dan Al-Azdi ini? Bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, padahal Rasul tidak pernah mengatakan hal yang seperti ini. Jadi dia mengarang-arang kedustaan atas nama Rasul. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang ini Rasul tidak pernah mengucapkan kalimat ini?
yakunu fi ummati rajul yuqalu lahu Muhammad bin Idris ad-daru ala ummati minal iblis. Akan datang dari kalangan umatku seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris itu namanya Imam Syafi'i. Ad-daru ala ummati minal iblis, dan lebih membahayakan bagi umatku dibanding iblis. Na'udzubillah. Jadi dia mencela Imam Syafi'i karena ta'assub mazhab. Ketika dia mencela Imam Syafi'i, dia karang hadis palsu atas nama Rasulullah. Karena dia fanatik terhadap mazhabnya Imam Abu Hanifah. Di satu sisi dia mencela Imam Syafi'i, di sisi lain dia menyanjung Imam Abu Hanifah. Dia katakan, wa yakunu fi ummati rajulu yuqalu lahu Abu Hanifah. Dan akan datang dari kalangan umatku seorang laki-laki yang bernama Abu Hanifah. Huwa siraj ummati. Dia adalah penerang cahaya bagi umatku. Jadi orang yang namanya Ma'dan al-Azdi ini, yang sangat fanatik terhadap mazhab Imam Abu Hanifah, ditanya tentang Imam Syafi'i, dia katakan Imam Syafi'i itu pernah diucapkan oleh Rasulullah, ad-daru ala ummati minal iblis. Padahal Rasul tidak pernah mengucapkan kalimat ini. Lihat, jemaah tidak dewasa di dalam menyikapi khilaf fikih. Begitu juga sebagian orang-orang yang mengikuti mazhab Malikiyah. Yang model kayak gini semuanya ada di dalam setiap mazhab. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu dia Ma'dan al-Azdi. Dalam mazhab Maliki akan kita sebutkan contohnya. Dalam mazhab Syafi'i ada juga yang kayak gini. Dalam mazhab Hambali ada juga yang kayak gini. Karena yang namanya fanatik terhadap suatu pendapat itu bisa ada di mana saja. Padahal pendapat yang kita pegang seharusnya ditimbang dengan timbangan yang adil, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kan begitu? Kita tahu bahwasanya di dalam bangunan fikih mazhab Imam Malik, seseorang yang rukuk dan sujud, seseorang yang rukuk dan bangun dari rukuk tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Ini di dalam bangunan mazhabnya Imam Malik. Jadi kalau habis bersedekap, mau ruku langsung saja. Habis bangun dari ruku, mau iktidal langsung saja, tidak perlu mengangkat kedua tangan. Ini dalam mazhabnya Imam Malik. Iya. Karena Imam Malik memiliki pendapat takbir intiqal tidak wajib, bahkan tidak disunatkan. Takbir perpindahan, yakni Allahu Akbar ketika perpindahan gerak satu kepada gerak yang lain, itu tidak disyariatkan kata Imam Malik. Tapi ada orang yang kemudian tanpa tahu malu membuat-buat kedustaan atas nama Rasulullah. Dia mengatakan, Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man rafa'a yadayhi fir ruku' fala sholata lahu. Siapa yang mengangkat tangan sebelum rukuk dan siapa yang mengangkat tangan setelah rukuk, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya, yakni sholatnya batal. Padahal hadis ini palsu, sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi. Coba fanatik mazhab jemaah. Iya. Maka betul kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhazzab, semakin berilmu seseorang maka akan semakin lapang dan dewasa dia di dalam menyikapi perkara khilaf. Taib. Alasan yang ketiga. Kalau alasan yang pertama yakni untuk menguatkan akidahnya yang rusak, alasan yang kedua karena ada khilaf fikih. Ini udah mau syuruk ya. Saya selesai nih. Ya, yang mau sholat syuruk, fadol.
Kalau di pondok itu 2 mata pelajaran 45 menit, 90 menit, 1,5 jam. Baik. Sebab yang ketiga, yakni apa? Memang orang ini orang yang rusak agamanya. Orang ini adalah orang yang rusak agamanya, memang orang yang rusak agamanya. Ini sebagaimana kemudian ya, ada orang yang namanya Syuja' al-Balkhi. Syuja' al-Balkhi ini adalah orang yang rusak agamanya. Ya, bukan orang yang taat. Maka ketika dia kagum dengan pacuan kuda, jadi dia dengan teman-temannya sedang menonton pacuan kuda, yakni perlombaan kuda. Jadi Muhammad bin Syuja' al-Balkhi ini kagum melihat apa? Ketangkasan kuda-kuda. Maka kemudian dia mengatakan kepada teman-temannya, dan teman-temannya kemudian mentransfer, akhirnya tersebar. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya ada riwayat bersumber dari Hilal bin Ahmad bin Salamah, dari Abul Mehzan, dari Abu Hurairah secara marfu, bahwasanya Rasulullah bersabda, karena dia saking kagum, cinta sama kuda, dia buat hadis palsu tentang kuda. Innallaha khalaqal faras fa'ajjarha fa'aqab wa khalaqa nafsahu minha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuda. Kemudian mempekerjakan kuda itu sampai berkeringat dan menciptakan setelahnya dari keringat kuda tersebut. Jadi saya dan Anda ini diciptakan dari keringat kuda menurut dia. Kan luar biasa ngawurnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuda dan kemudian mempekerjakannya sampai kuda itu berkeringat. Fa'araqat itu berkeringat, berpeluh. Fakhalaqa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang datang setelahnya dari kuda itu sendiri, dari keringat kuda. Lihat itu. Makanya Imam Ibnul Jauzi sampai mengatakan hadza la yadi'uhul muslim bal walal akil. Ungkapan ini nggak mungkin diucapkan oleh seorang muslim. Bahkan tidak mungkin ucapan ini akan muncul dari lisannya seseorang yang berakal. Saking cintanya dia sama kuda, dia karang-karang hadis tentang keutamaan kuda. Bahwasanya makhluk setelah kuda itu diciptakan dari keringat kuda. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Iya. Kemudian yang keempat, sebab yang keempat, dan ini yang banyak tersebar di dalam kitab-kitab. Sebab yang keempat ini yang banyak tersebar di dalam kitab-kitab. Sebab yang keempat, at-targhib fi ta'ati wat tarhib minal ma'asi wassayiat. At-targhib, yakni sebab yang keempat, at-targhib memberikan motivasi untuk taat, wat tarhib dan mengingatkan dari perkara kemaksiatan dan perkara buruk. Maksudnya apa? Ada sebagian orang dia melihat kerusakan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dia tidak ridho, dia tidak suka. Ada kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh kaum muslimin, dia tidak suka. Orang-orang ini secara niatnya baik, yakni hendak memperbaiki keburukan yang ada dan menyebar di sisi kaum muslimin, tetapi menempuh cara yang salah. Di antara cara yang salah yang mereka tempuh adalah membuat-buat hadis palsu atas nama Rasulullah. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang yang bernama Nuh bin Abi Maryam.
Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Abi Maryam ini dilaporkan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Wahai Khalifah, ada orang namanya Nuh bin Abi Maryam buat-buat hadis palsu atas nama Rasulullah. Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan Nuh bin Abi Maryam didatangkan kepada dia. Kemudian Nuh bin Abi Maryam disidang oleh Harun ar-Rasyid di hadapan para ulama. Kemudian di antara hasil interogasi Harun ar-Rasyid kepada Nuh bin Abi Maryam, Nuh bin Abi Maryam mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad wadda'tu fikum arba'ata alfa hadisan. Sungguh saya telah buat-buat hadis, memalsukan hadis sejumlah 4.000 hadis. Jadi diinterogasi oleh Harun ar-Rasyid. Betul engkau yakni memalsukan hadis? Betul. Berapa jumlahnya? Saya telah palsukan hadis untuk kalian 4.000 hadis. Kaget Harun ar-Rasyid. Kemudian Harun ar-Rasyid meneruskan interogasinya. Apa sebabnya engkau memalsukan hadis sedemikian banyak, 4.000? Jangankan 4.000, satu pun nggak boleh kita memalsukan hadis atas nama Rasulullah. Apa kata Nuh bin Abi Maryam? Dia mengatakan, ya, ini ra'aitun nas qad i'radu anil Qur'an wastaghalu bil fiqhi Abi Hanifah wal maghazi Ibnu Ishaq. Ditanya oleh Harun ar-Rasyid, mengapa engkau memalsukan hadis atas nama Rasulullah? Enggak sedikit lagi, 4.000. Apa sebabnya? Ini ra'aitun nas, saya melihat manusia qad a'radu, mereka telah berpaling anil Quran, dari Al-Quran, yakni manusia-manusia kaum muslimin telah berpaling dari Al-Quran, enggak membaca, enggak menghafal, enggak berusaha untuk memahami. Aku lihat kaum muslimin telah berpaling dari Al-Quranul Karim. Apa kesibukan mereka? Wastaghalu bil fiqhi Abi Hanifah. Mereka sibuk dengan fikihnya Abu Hanifah, wal maghazi Ibnu Ishaq, dan maghazi itu sirah yang disusun oleh Ibnu Ishaq. Jadi manusia-manusia telah berpaling dari Al-Quran, sibuk mempelajari fikihnya Abu Hanifah, sibuk mempelajari sirahnya Ibnu Ishaq. Fawadda'tul hadzal hadis fil fadail Quran suratu wa ayatu. Maka untuk mengembalikan kaum muslimin agar rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka apa? Maka aku mengada-adakan hadis atas nama Rasul tentang keutamaan surat-surat tertentu dan ayat-ayat tertentu. Boleh? Nggak boleh, walaupun maksudnya baik. Boleh mengada-adakan hadis palsu atas nama Rasulullah walaupun maksudnya baik? Nggak boleh. Kalau boleh, maka niscaya Harun ar-Rasyid mengatakan kepada Nuh bin Abi Maryam, perbuatanmu terpuji. Kalau boleh, niscaya kemudian ulama-ulama yang ada pada zaman Nuh bin Abi Maryam memuliakan Nuh bin Abi Maryam. Tapi apa yang kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban ketika kemudian menyebutkan tentang Nuh bin Abi Maryam, jam'u kulli syai' ila sidq. Jemaah, Nuh bin Abi Maryam ini orang yang rajin salat ke masjid, ibadahnya kuat, rajin bersedekah, bagus, zahirnya bagus. Tetapi kemudian ketika dikomentari oleh Imam Ibnu Hibban, jami'u kulli syai', yakni Nuh bin Abi Maryam ini mengumpulkan seluruh kebaikan ila sidq, kecuali kejujuran. Jadi di dalam syariat Islam, ya, bukan hanya kemudian yakni apa, tampilan zahir saja yang penting. Ini sesuatu yang kemudian apa, ulama kita tidak tertipu. Makanya kalau kita baca kitab-kitab hadis, jemaah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali para ulama mencela orang-orang
yang riwayatnya riwayat-riwayat yang buruk, yang menyampaikan hadis-hadis palsu sambil mengatakan wahwa abid, dia ahli ibadah. Ahli ibadah, bukan orang yang ngawur hidupnya, bukan peminum khamar, bukan pezina, dia ahli ibadah. Tetapi kemudian apa? Tidak cermat di dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Maka wasiat bagi saya pribadi dan kita semua, maka kalau kita hendak menyampaikan yang namanya at-targhib wa tarhib, maka kitab yang paling utama di dalam masalah ini sudah barang tentu Al-Qur'anul Karim. Kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Atau kalau kemudian kita hendak mengambil thariqah yang paling mudah adalah Riyadhus Shalihin. Coba rumah kaum muslimin mana yang tidak ada kitab Riyadhus Shalihin? Bahkan para ulama mengatakan Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang paling banyak dicetak setelah Al-Qur'anul Karim. Adapun kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan amal yang tidak jelas, kemudian bersumber dari sisi mana, disebutkan Rasul bersabda seperti ini, padahal kalau kemudian kita cek di mana Rasul bersabda seperti itu, dia tidak bisa menyampaikannya. Ini bukan sesuatu yang baik di dalam syariat kita. Kitab-kitab fadail, kitab-kitab targhib wa tarhib yang tidak jelas penukilan hadisnya, maka kita wajib berhati-hati di dalam masalah ini. Makanya Imam Ibnu Hibban mengatakan bahwasanya Nuh bin Abi Maryam mengumpulkan seluruh kebaikan kecuali jujur. Dan riwayat Nuh bin Abi Maryam runtuh. Maka setiap riwayat yang di dalam sanadnya ada Nuh bin Abi Maryam dihukumi palsu oleh para ulama. Iya. Kemudian Nuh bin Abi Maryam diinterogasi lanjut oleh Harun ar-Rasyid. Lalu bagaimana ciri-ciri hadis yang kau palsukan? 4.000 kan nggak sedikit, banyak. Maka Nuh bin Abi Maryam mengatakan di antaranya saya akan memulai dengan ucapan man qara'a kaza falahu kaza. Siapa yang membaca ayat ini baginya ganjaran pahala seperti ini. Bukan berarti seluruh hadis yang lafadznya seperti itu tentang keutamaan membaca Al-Qur'an palsu, tidak. Ya. Ada yang sahih semisal keutamaan membaca Al-Waqiah, keutamaan membaca Al-Mulk, keutamaan membaca 3 Qul, keutamaan membaca ayat kursi, keutamaan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, sebagaimana kata Rasulullah, man qara'a ayataini min akhir suratul Baqarah lakafathum. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka itu akan mencukupi. Kata Imam Nawawi, mencukupi dari sholat malam. Itu sahih hadis-hadis seperti itu. Tetapi pada kebanyakannya tentang keutamaan membaca ayat surat tertentu dalam Al-Quran, ini hadisnya palsu. Ini sebab-sebab yang kemudian disampaikan oleh para ulama di dalam masalah ini. Ya, masih ada sebab-sebab yang lain, ya, tetapi kemudian kita cukupkan dengan menyebutkan 4 sebab. Sebab yang pertama untuk menguatkan keyakinannya yang rusak. Sebab yang kedua karena ada khilaf di dalam masalah fikih. Sebab yang ketiga memang orang tersebut agamanya rusak. Adapun sebab yang keempat karena untuk memotivasi manusia melakukan ketaatan dan agar mereka menghindarkan diri dari kemaksiatan. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada yang mau antum tanyakan, 1 atau 2 buah pertanyaan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Sebelum kita tutup. Kalau ada orang bersumpah, tapi bukan hadis ya, tapi bersumpah bohong, saya bersumpah Allah dan Rasul, gitu. Itu termasuk dalam kategori ini atau tidak? Iya, ketika kita berbicara tentang sumpah, maka di sana ada 2 hal yang harus kita cermati. Yang pertama, yakni dengan menyebut apa kita bersumpah, dan yang kedua, apa yang kita angkat sebagai objek sumpah. Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap absah atau tidak absahnya sumpah yang kita lakukan.
Dan untuk diketahui jemaah, sumpah itu teranggap kalau kemudian dia diucapkan sebagaimana nazar, diucapkan dengan lisan. Kalau sumpah itu ada di bayangan, di pikiran, atau ada di dalam hati, maka dia tidak teranggap sebagai suatu sumpah. Yang pertama, sumpah itu harus dipergunakan, yang pertama, sumpah itu yang dianggap sebagai sumpah apabila mempergunakan harfun qasam. Yang dimaksud harfun qasam adalah huruf-huruf yang menjelaskan lafaz sumpah. Wa, ta, dan ba. Wallahi, taulahi, billahi. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, ketiganya diartikan demi Allah. Wa, ta, ba. Kemudian dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi. Maka seseorang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saja, maka dia telah mentauhidkan Allah di dalam bab sumpah. Sengaja saya katakan saja, karena sumpah itu tidak boleh diberikan kepada sesuatu selain Allah. Ada sesuatu yang kemudian keliru dan menyebar di sisi kaum muslimin. Ada sebagian orang yang bersumpah dengan menyebut nama sesuatu selain Allah, padahal ini tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Adapun siapa yang bersumpah dengan menyebut nama sesuatu selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Makna dari menyebut nama sesuatu selain Allah di dalam sumpah, yang pertama, dia bersumpah dengan tidak menyebut nama Allah sama sekali. Misalnya, saya hanya contohkan, demi Lata. Atau dia menyebut nama Allah dan dibarengi dengan sesuatu selain Allah, demi Allah dan Lata, demi Allah dan Rasulullah. Ini nggak boleh. Ini sesuatu yang kemudian tunafi tauhid al-ibadah. Sumpah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang kemudian dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka sumpahnya teranggap sah di dalam syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa objek sumpahnya? Atau sesuatu apa yang dia angkat di dalam sumpah tersebut. Kalau kemudian dia bersumpah demi Allah bahwasanya saya tidak akan pergi ke kota tersebut, nah, berarti objek sumpahnya adalah dia bersumpah untuk tidak pergi ke kota itu, ya. Maka sumpahnya menjadi sah karena dia bersumpah dengan sesuatu yang memang diperbolehkan untuk bersumpah. Tapi kalau dia bersumpah, ini saya hanya mencontohkan, demi Allah saya tidak akan sholat selama-lamanya, maka sumpahnya tidak sah karena dia bersumpah dengan sesuatu yang melanggar syariat. Akan tetapi dia wajib membayar kafarat sumpah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kafarat atas sumpah itu dikeluarkan kapan? Apabila sumpahnya dianggap sah karena dia menganggap, yakni karena dia telah menyebut nama Allah di dalam sumpahnya. Lalu kalau ada seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah atas sesuatu yang palsu, sesuatu yang dusta, maka sudah barang tentu ditinjau dari sisi sumpahnya betul, karena dia telah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Tetapi ditinjau dari sisi objek yang dia lakukan untuk bersumpah, yakni dia mengada-adakan kedustaan dan dengan sebab itu dia bersumpah, maka dia telah melakukan dosa besar. Ini harus kita bedakan. Karena kalau ada orang yang bersumpah begini, ya, saya langsung berikan contoh. Misalnya ada orang yang bersumpah, saya contohkan, demi Uzza, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Kalau dia bersumpah demi Allah, maka sumpahnya telah benar secara tinjauan syariat tauhid. Kalau dia bersumpah demi Uzza,
saya akan kurban di tahun ini, maka dia telah terjatuh kesyirikan, walaupun kemudian objek sumpahnya adalah suatu perkara ketaatan, berkorban. Tapi kalau dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan sholat 5 waktu selama-lamanya, sumpahnya sah, akan tetapi dia terjatuh kepada perbuatan dosa besar. Jadi ada dua. Yang pertama, dia menyebut nama Allah atau tidak menyebut nama Allah, ini yang pertama. Dan yang kedua, objek sumpahnya apa. Kalau dia menyebut nama Allah, sumpahnya sah. Kalau dia tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama sesuatu selain Allah bersama-sama Allah, sumpahnya telah terjatuh kepada kesyirikan. Kalau dia bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk perkara batil, sumpahnya sah, akan tetapi dia telah terjatuh kepada kemaksiatan yang amat sangat, karena membawa-bawa nama Allah untuk melegalkan dalam tanda kutip kedustaannya. Apakah ini kemudian dia termaksud berdusta? Jawabannya iya, dia termaksud berdusta. Berdusta untuk menguatkannya, dia pergunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Berdusta dan kemudian menjadikan sumpah untuk kedustaannya, ini termasuk dosa besar. Allahu a'lam bishawab. Ini pembahasan tauhid ya. Kalau kita bicara tentang nazar pun begitu. Nazar itu ada kalimat nazarnya, ada sesuatu yang dinazarkan. Kalau kita bicara sumpah, ada sesuatu kalimat sumpahnya dan ada yang disumpahnya itu apa, yakni objek sumpahnya itu apa. Perbedaan-perbedaan ini akan membedakan apa? Status hukum dari perkara tersebut. Allahu a'lam. Baik, ada lagi mungkin satu lagi? Khilaf dalam fikih, ya. Saya yakin mungkin kita ada banyak khilaf-khilaf juga yang kita tidak tahu gitu. Betul. Apakah kita itu termasuk orang yang berdusta terhadap Rasul, karena mungkin ada khilaf-khilaf itu yang kita sampaikan juga ke orang lain, ke anak-anak kita dan sebagainya. Iya, khilaf di dalam masalah fikih itu perkara yang ada di dalam syariat. Memang ada. Ada khilaf di dalam masalah fikih. Makanya kita jumpai ya, yakni di sana terkadang Imam Syafi'i berpendapat atas satu perkara A, Imam Malik berpendapat atas satu perkara B, padahal hal tersebut hal yang sama. Maka di dalam masalah ini, masalah khilaf fikih, yang kemudian khilaf fikih itu, jadi begini ya, ada hal yang kemudian wajib kita cermati di dalam masalah ini, sebagaimana ucapan Imam Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Jadi tidak setiap khilaf di dalam masalah fikih itu teranggap. Tidak setiap khilaf di dalam masalah fikih teranggap. Kapan khilaf di dalam masalah fikih itu teranggap? Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, orang-orang yang berkhilaf di dalam masalah fikih, mereka memiliki dalil yang bisa dipertanggungjawabkan dalilnya. Dan yang kedua, ya, ada sudut pandang yang memungkinkan benar atas dalil yang dia pegang. Jadi kalau kemudian misalnya ada orang yang khilaf, yang satu mengatakan apa? Ya, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Tiba-tiba di sana ada yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib hukumnya. Ini bukan khilaf fikih, ini kesesatan. Karena pendapat yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib hukumnya, itu tidak ada dalilnya sama sekali. Ini bukan fikih, ini bukan khilaf fikih. Kalau di sana ada yang mengatakan sholat 5 waktu hukumnya wajib, dan hukumnya wajib sholat 5 waktu, ini dalilnya jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma. Tiba-tiba di sana ada yang mengatakan sholat 5 waktu hukumnya tidak wajib, maka ini bukan khilaf fikih, karena yang mengatakan sholat 5 waktu hukumnya tidak wajib itu tidak punya dalil untuk menguatkan pendapatnya sedikit pun juga. Ini bukan khilaf fikih. Jadi tidak setiap khilaf di dalam masalah fikih bisa teranggap. Khilaf dalam masalah fikih bisa teranggap, yang pertama, kalau yang berkhilaf itu memiliki dalil, dan dalilnya bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Karena kadang-kadang ada juga orang yang berdalil dengan dalil-dalil yang ngawur. Ya, ada orang yang berdalil dengan dalil-dalil yang ngawur. Masalah A, dia berdalil dengan hadis untuk urusan Z.
Kan begitu. Masalahnya A, tapi kemudian dia berdalil dengan dalil hadis yang itu untuk masalah Z. Makanya syarat yang kedua, kata Imam Syatibi dalam Muwafaqat, seseorang itu dianggap khilafnya selain dia memiliki dalil yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, itu yang pertama, dan sudut pandang dia di dalam memahami dalil tersebut adalah sudut pandang yang memungkinkan untuk diterima. Perkataan memungkinkan untuk diterima, sudut pandang yang memungkinkan untuk diterima, karena apa? Ulama-ulama terkadang di dalam menyikapi satu dalil, ini satu hadis, ada yang melihat dari arah depan, ada yang dari belakang, ada yang dari kanan, dari arah kiri. Hadisnya sama satu, tapi ada yang melihat dari depan, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang dari kanan. Jadi sudut pandangnya berbeda-beda gitu loh. Nah, kalau kemudian ulama A melihat dari arah depan, ulama B melihat dari arah belakang, berarti sudut pandang mereka itu terhadap satu dalil yang sama. Ini baru bisa dikhilafkan fikih. Kalau misalnya ini saya berikan satu ilustrasi. Khilaf ulama ya terhadap satu hadis. Hadisnya sama, yang satu melihat dari kiri, satu kanan, satu depan, satu belakang. Tiba-tiba di sana ada si Z. Si Z ini yakni melihat ke arah yang lain. Maka ini bukan khilaf fikih. Makanya kita katakan tadi, khilaf fikih itu bisa diterima kapan? Kalau kemudian dia masing-masing yang berkhilaf memiliki landasan dalil yang absah diterima, dan yang kedua yakni apa? Dalil yang dia pegang itu ada istilahnya waju istidlal yang memungkinkan untuk diterima dari sudut-sudut tertentu. Contoh, saya berikan contoh satu saja. Ini khilaf fikih yang apa? Yang klasik tentang qunut subuh. Bagaimana tentang qunut subuh? Permasalahan tentang qunut subuh ini masalah klasik dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dan ini khilaf fikih yang saya secara pribadi menyarankan untuk diri saya dan kita semua untuk bersikap dewasa di dalam masalah ini. Karena permasalahannya satu, permasalahannya itu satu. Ada hadis yang menjelaskan tentang qunut subuh. Akan tetapi di dalam sanad hadis itu ada seorang rawi yang dipermasalahkan hafalannya. Rawi tersebut namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Imam Ahmad menganggap Abu Ja'far Ar-Razi ini adalah rawi yang lemah hafalannya. Berhubung Abu Ja'far Ar-Razi adalah rawi yang lemah hafalannya, maka hadis status qunut subuh lemah di sisi Imam Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i menganggap Abu Ja'far Ar-Razi yang meriwayatkan hadis tentang qunut subuh ini hafalannya masih bisa diterima walaupun tidak sampai kepada derajat sangat kuat. Berhubung hafalannya masih bisa diterima, maka di sisi Imam Syafi'i qunut subuh itu disyariatkan. Jadi permasalahannya di dalam menanggapi satu orang, Abu Ja'far Ar-Razi. Kan begitu? Jadi dalam masalah ini masalah yang kemudian khilaf lapang gitu loh. Ya, tetapi kalau ada yang berpendapat yakni apa, sholat subuh tidak disyariatkan atau sholat maghrib tidak disyariatkan, ini jelas tidak ada dalilnya. Taib jemaah, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Saya kalau tidak berhenti ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.